seorang anak laki-laki tanpa sengaja melirik ke arah seorang gadis, dan seketika ia langsung terpikat oleh kecantikannya yang luar biasa. Namun, di sekeliling gadis itu tampaknya tak pernah sepi dari para pengagum, sehingga si anak lelaki hanya bisa menundukkan pandangan dengan perasaan kecewa. Tepat pada saat itu, tas milik gadis tersebut tak sengaja tersenggol oleh temannya dan jatuh ke laut. Melihat gadis itu panik, sang anak lelaki tanpa ragu langsung melompat ke dalam air dan dengan cepat mengambil tas tersebut. Namun saat baru saja naik ke tepi pantai, teman gadis itu justru berusaha merebut tas tersebut terlebih dahulu, seolah-olah semua jasa adalah miliknya. Anak lelaki itu tidak menghiraukannya, ia langsung berjalan menuju gadis itu dan mengembalikan tas tersebut ke tangannya. Setelah berbincang singkat, John dengan malu-malu berbalik pergi, tetapi karena gugup ia malah berjalan ke arah yang salah, sehingga terpaksa berbalik lagi dengan canggung dan berjalan di belakang Savannah. Melihat John mengikutinya, Savannah pun dengan ramah mengundangnya ke rumah untuk menghadiri pesta barbecue. Menghadapi undangan hangat dari gadis yang ia sukai, John benar-benar tidak tahu bagaimana cara menolak. Sehingga ia pun ikut bersama Savannah ke rumahnya. Namun dalam pesta itu, Randy merasa John telah mencuri perhatiannya, sehingga ia mulai terus-menerus memprovokasi John dengan kata-kata. Untungnya, Savannah segera menyadarinya dan berhasil meredakan suasana canggung tersebut. Setelah Randy pergi karena merasa bosan, barulah John dan Savannah memiliki waktu berdua yang berharga. Saat suasana mulai menjadi agak canggung dan penuh perasaan, seorang bocah kecil tiba-tiba berlari dan memeluk Savannah. Hati John langsung terasa tenggelam. Ia mengira Savannah sudah menikah dan memiliki anak. Namun kesalahpahaman itu segera terungkap, ternyata bocah itu hanyalah anak tetangga Savannah. Tak lama kemudian, ayah dan ibu anak itu juga muncul dan tersenyum sambil menyapa John. Kejadian kecil yang menggelitik ini justru membuat jarak di antara John dan Savannah semakin dekat. Dalam obrolan selanjutnya, Savannah mengetahui bahwa John adalah seorang prajurit pasukan khusus yang sedang berlibur, sementara John juga tahu bahwa Savannah masih seorang pelajar. Waktu berlalu dengan cepat hingga malam tiba. Meski baru saling mengenal, mereka ternyata sangat cocok dalam berbincang. Bahkan bulan purnama yang perlahan muncul di langit pun menjadi topik pembicaraan bersama. Namun Randy, yang melihat mereka berdiri berdampingan di bawah sinar bulan, justru merasa sangat tidak enak hati. Saat malam semakin larut, John tahu bahwa sudah waktunya ia pulang, tetapi ia juga merasa enggan melepaskan pertemuan indah ini. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Savannah apakah mereka masih bisa bertemu lagi besok. Savannah tersenyum sambil mengangguk. Di luar John berusaha tampak tenang, tetapi di dalam hatinya ia sudah sangat gembira. Bahkan saat pergi ia sampai tak sengaja menginjak api unggun di sampingnya. Ia tetap berpura-pura tenang sambil berpamitan kepada Savannah, tetapi begitu sampai di jalan besar, ia langsung meringis kesakitan, jelas kakinya cukup parah terbakar. Saat itulah cahaya lampu mobil memecah kegelapan malam. Ternyata itu adalah tim yang sedang mengajak putranya pergi ke kota untuk membeli es krim. Tim dengan ramah menawarkan tumpangan kepada John. Awalnya John enggan merepotkan orang lain, namun karena mempertimbangkan luka di kakinya, akhirnya ia naik juga dengan penuh rasa terima kasih. Dalam perjalanan mengobrol, John sempat merasa bahwa anak tim tampak sedikit aneh, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, mobil pun sampai di depan rumah John. Ia tidak terlalu memperhatikan petunjuk dari tim, mengira itu hanya karena hubungan Savannah dengan para tetangga cukup akrab. Saat berpisah, mereka saling melambaikan tangan dengan ramah. Keesokan malamnya, John mengajak Savannah makan di sebuah restoran di kota. Mereka berbincang dengan sangat akrab, hingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan malam hari. Tiba-tiba Savannah menanyakan tentang keluarga John. John tampak ragu, karena sejak kecil ia dibesarkan seorang diri oleh ayahnya. Sang ayah adalah sosok yang pendiam, seolah-olah hanya tertarik pada koleksi kain. Namun Savannah tetap bersikeras ingin bertemu dengan ayah John, karena hanya dengan begitu ia bisa lebih mengenal John. Meski kurang berkenan, John akhirnya tetap membawa Savannah pulang ke rumah. Di luar dugaan, ayah John yang biasanya tertutup justru bersikap sangat ramah kepada Savannah. Ia bahkan dengan antusias mengeluarkan koleksi koin kesayangannya untuk diperlihatkan bersama-sama. Savannah pun tetap bersikap sopan dan tenang, serta mengobrol dengan sang ayah dengan sangat akrab. Keharmonisan yang tak terduga ini membuat John semakin yakin bahwa Savannah adalah takdirnya. Hingga larut malam, John akhirnya mengantar Savannah pulang. Saat tiba waktu berpisah, beberapa kali ia ingin mengungkapkan perasaannya, namun selalu gagal mengucapkannya.
Akan tetapi Savannah sudah membaca keraguannya. Ia pun melangkah maju dan dengan lembut mencium John. Keesokan harinya, tanpa sadar John datang lagi ke sekitar rumah Savannah. Savannah pun sebenarnya sudah memperhatikannya. Perasaan suka yang mereka simpan diam-diam membuat pandangan mereka terus saling bertemu tanpa perlu banyak kata. Tiba-tiba Savannah mengajak John ke tempat ia baru saja bekerja, sebuah lokasi pembangunan rumah bagi keluarga korban bencana, tempat ia menjadi relawan. Melihat gadis itu bekerja tanpa pamrih demi orang-orang yang bahkan tidak ia kenal, John semakin merasa bahwa Savannah bagaikan malaikat yang turun ke dunia. Hidupnya sederhana, tanpa kebiasaan buruk, dan ia bahkan rela membantu orang asing dengan sepenuh hati. Meski mereka belum resmi berpacaran, John justru merasa dirinya tidak pantas bagi Savannah yang begitu sempurna. Namun seolah memahami isi hatinya, Savannah berkata bahwa ia juga memiliki banyak kekurangan. Percayalah, aku juga punya banyak kekurangan. Kau akan melihatnya nanti. Aku harap begitu. Setelah itu, Savannah mengajaknya berkeliling melihat rumah-rumah yang sedang dibangun. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih banyak, hujan deras tiba-tiba turun mengguyur langit. Mereka pun terpaksa berteduh di satu-satunya tempat sempit yang memiliki atap. Hujan deras itu bukannya merusak suasana, justru menambah nuansa romantis di antara mereka. Seiring dengan obrolan yang semakin mendalam, Savannah tanpa sadar mencium John, dan di tengah derasnya hujan, mereka pun resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Setelah itu, dimulailah masa-masa manis mereka. Mereka sering menemani ayah John makan bersama. Savannah juga kerap mengajak John ikut membantu pembangunan rumah, dan John mengajari Savannah berselancar di laut. Setiap malam, mereka saling menyanyikan lagu cinta untuk satu sama lain. Namun suatu hari, ketika John datang seperti biasa untuk menemui Savannah, ia melihat Savannah duduk sendirian di sudut dengan raut wajah yang penuh pikiran. Setelah John mendekat dan bertanya, barulah ia tahu bahwa Savannah harus kembali ke sekolah keesokan harinya. Sementara itu, John juga akan segera kembali ke satuannya. Membayangkan perpisahan panjang selama setahun penuh, hati Savannah dipenuhi kegelisahan akan masa depan. Namun John dengan tegas meyakinkannya, dan setelah mendapat janji dari John, Savannah akhirnya kembali tersenyum seperti biasa. Savannah pun mengatakan bahwa ia akan sering datang menjenguk ayah John, dan mencoba membantu beliau dengan metode pendidikan yang lebih khusus. Namun ketika mendengar kata khusus, John justru tiba-tiba tersinggung. Ia mengira Savannah sedang merendahkan ayahnya. Belum sempat Savannah menjelaskan maksudnya, John sudah terlanjur berbalik pergi. Di saat yang canggung itu, Randy kembali muncul dan mendekat. Melihat John meninggalkan Savannah sendirian, ia mengira ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan keperkasaannya. Dalam keributan yang terjadi, Tim pun ikut terluka. Padahal sebenarnya, anak Tim mengidap autisme. Sebagai tetangga mereka, Savannah sangat memahami ciri-ciri autisme. Dari hasil pengamatannya selama ini, ia menyadari bahwa ayah John bukan sekadar pendiam. Ia sering mengusap-usap tepi koin secara berulang dan tidak berani menatap mata orang asing. Semua itu bukanlah sikap menyendiri biasa, melainkan gejala tersembunyi autisme. Savannah pernah mempelajarinya di sekolah penderita autisme memang tidak pandai berkomunikasi lewat kata-kata, tetapi akan merasa tenang dengan hal-hal yang sudah mereka kenal. Karena itu, ia menemani ayah John menghitung koin, mengajak berbincang tentang berbagai jenis koin bukan sekadar mencari-cari topik, melainkan benar-benar ingin membuat sang ayah merasa nyaman. Ia juga percaya, bagi orang-orang yang pendiam, daripada bertanya kenapa kamu tidak bicara, jauh lebih baik menemani mereka melakukan hal yang mereka sukai. Namun saat itu, John tidak memahami ketulusan tersebut. Savannah pun sama sekali tidak menyangka bahwa reaksinya akan sedemikian keras. Keesokan harinya, John akhirnya menyadari bahwa dirinya telah bertindak terlalu emosional. Ia datang ke rumah Savannah untuk meminta maaf, tetapi Tim mengatakan bahwa Savannah sedang tidak berada di rumah meski ia juga belum kembali ke sekolah. Saat itulah John benar-benar menyadari betapa kerasnya dirinya bertindak kemarin. Untungnya, Tim tidak menyimpan dendam dan bersedia membantu menyampaikan surat permintaan maaf dari John. Ketika John kembali ke rumah, ayahnya telah menyiapkan 2 porsi lasagna. Untuk pertama kalinya, John benar-benar memperhatikan setiap gerak-gerik ayahnya.
Ia mulai menyadari bahwa sikap diam sang ayah memang berbeda dari kebanyakan orang. Selama ini, John hanya mengira itu hanyalah kebiasaan aneh. Namun kini ia tahu bahwa semua itu adalah tanda-tanda autisme. Ia pun akhirnya mengerti bahwa keanehan dalam keluarga tidak pernah muncul secara tiba-tiba, hanya saja kita terlalu sibuk hingga tak menyadari gerakan-gerakan kecil yang terus berulang, serta perubahan-perubahan halus yang sebenarnya telah lama ada. Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele itu sebenarnya adalah bentuk teriakan minta tolong yang tak bersuara. Namun sebelum John sempat memikirkannya lebih jauh, suara mobil terdengar dari luar jendela. Savannah datang khusus untuk meminta maaf kepadanya. Ia dengan jujur mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang dokter, sehingga tidak pantas baginya untuk langsung menyimpulkan bahwa ayah John mengidap autisme. Namun ketika mereka akhirnya bertemu kembali, semua kesalahpahaman telah dimaafkan. Selain permintaan maaf secara langsung, Savannah juga menulis sepucuk surat untuk John. Meski sebentar lagi ia harus kembali ke sekolah, Savannah tetap tinggal untuk makan siang bersama John dan ayahnya. Setelah mengantar Savannah pergi, tak lama kemudian tibalah hari di mana John harus kembali ke dinas militernya. Sang ayah datang untuk melepas kepergiannya, namun hingga saat John naik ke dalam mobil, ayahnya hanya menunduk dengan tatapan menghindar, seolah tak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan berat di hatinya. Saat mobil mulai melaju, John bersandar di kaca jendela dan membuka amplop surat dari Savannah. Kertas itu masih menyimpan aroma lavender yang biasa dipakainya. Di antara baris-baris tulisan, ada gambar matahari kecil, serta catatan tentang seekor burung camar yang ia lihat hari itu, yang mengingatkannya pada saat John mengajarinya berselancar. John membaca surat itu dengan saksama, dan tanpa sadar sudut bibirnya terangkat. Bahkan hembusan angin di luar pun terasa seakan menjadi lebih manis. Setelah kembali ke medan tugas, John dan Savannah tetap berhubungan melalui surat. John menuliskan dengan rinci setiap hal yang ia lihat dan alami, sementara Savannah membalas dengan kisah-kisah kecil dari kehidupan kampusnya. Suatu hari, setelah mereka saling berkirim surat untuk yang ke-8 kalinya, Ibu Tim membawa putranya berkunjung ke rumah Savannah. Pertemuan itu menanamkan sebuah mimpi baru di hati Savannah. Ia berkata ingin membuka tempat penampungan anjing, sebuah tempat di mana anjing-anjing bisa hidup dengan aman, tanpa harus mengkhawatirkan apapun setidaknya selama hidup mereka. Saat ia bertanya apakah itu hanya mimpi, jawaban yang ia terima adalah, tidak, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah mimpi yang sempurna. Surat menjadi satu-satunya cara mereka melawan rasa sepi. John sering menggambar bulan di atas medan pertempuran dalam surat-suratnya, sementara Savannah akan membalasnya dengan gambar kelopak bunga di tepi laut. Namun karena satuan John sering berpindah-pindah tempat, pengiriman surat pun menjadi semakin lambat, bahkan terkadang satu surat harus ditunggu hingga setengah bulan. Padahal yang paling menakutkan dalam hubungan jarak jauh adalah rasa seolah-olah terputus dari satu sama lain. Terkadang, kalimat sederhana seperti hari ini aku melihat awan yang mirip denganmu jauh lebih menenangkan daripada janji tunggulah aku pulang. Maka dalam surat mereka yang ke-33, mereka membuat sebuah janji, setiap malam di waktu yang sama, mereka akan sama-sama menatap langit berbintang, membiarkan cahaya bulan menyampaikan cinta mereka yang terpisah oleh gunung dan lautan. Di masa itu, setiap kali memiliki waktu luang, Savannah akan mengunjungi ayah John. Setiap kali ia datang, sang ayah akan terlebih dahulu menyusun koin-koinnya berdasarkan tahun. Ia bukan hanya gemar berbagi tentang koleksi koin, tetapi juga tidak tahu bagaimana caranya menyambut orang dengan kata-kata, sehingga hanya bisa menggunakan cara yang paling ia kenal untuk menyambut Savannah. Savannah pun semakin memahami bahwa terhadap orang tua yang pendiam, tidak perlu memaksa mereka berbicara. Menemani mereka melakukan hal yang mereka sukai justru adalah bentuk perhatian terbaik. Dari percakapannya dengan ayah John, Savannah juga mengetahui bahwa di balik koin-koin itu tersimpan cinta seorang ayah yang selama ini tidak dipahami John. Dulu, ketika John kecil membeli es krim, pemilik toko pernah memberikan koin cacat sebagai uang kembalian. Melihat John begitu antusias, sang ayah pun mulai mengoleksi koin-koin cacat demi bisa menemani kesenangan anaknya. Namun ketika John tumbuh dewasa dan mulai mengikuti tren, ayahnya tetap menjaga tumpukan koin itu.
Karena itulah satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan kenangan masa kecil anaknya, serta menjaga ikatan berharga antara ayah dan anak. Sayangnya, saat itu John tidak memahaminya. Ia hanya mengikuti arus kehidupan, dan perlahan-lahan ia pun kehilangan topik bersama dengan ayahnya. Namun tepat pada hari Savannah menerima balasan surat dari John, sebuah peristiwa besar yang mengguncang dunia pun terjadi. Tragedi 11 September. Bencana mendadak itu membuat anggota-anggota tim yang semula berencana pensiun justru mengajukan perpanjangan masa tugas secara sukarela. Karena itulah, satuan John diberi cuti khusus selama 2 hari. Namun John tidak memilih beristirahat, ia justru mengajukan izin untuk pulang ke rumah. Bagi banyak pasangan jarak jauh, menikah setelah melalui masa terpisah adalah harapan paling lembut di dalam hati mereka. Dan Savannah pun demikian. Ketika sosok yang selalu ia rindukan akhirnya kembali, ia tanpa ragu menerobos pembatas dan berlari menuju pria yang telah lama ia tunggu. Pertemuan kembali setelah setahun berpisah itu terasa seolah mereka baru saja berpisah kemarin. Kali ini, Savannah berniat membawa John untuk bertemu orang tuanya, dan ia juga mengundang ayah John untuk ikut bersama. Sang ayah telah berganti pakaian sejak pagi dan menunggu dengan rapi, bahkan seperti biasa ia menyiapkan lasagna andalannya. Namun setelah perjalanan dimulai, raut wajah sang ayah perlahan berubah menjadi tegang dan gelisah. Bahkan sebelum mobil melaju terlalu jauh, ia meminta agar mobil dihentikan dan bersikeras ingin pulang. Reaksi ayah John seakan membenarkan dugaan Savannah, ia memang menunjukkan ciri-ciri autisme. Begitu membayangkan harus pergi ke lingkungan asing dan berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya, kegelisahan yang kuat langsung memenuhi hatinya. Pada akhirnya, mereka pun hanya bisa menghentikan perjalanan itu. Baiklah, mereka pun memutuskan untuk terlebih dahulu mengantar sang ayah pulang. Meski memahami kondisi ayahnya, di dalam hati John tetap menyimpan rasa tidak puas dan kecewa. Keadaan ayahnya membuatnya merasa serba salah, namun ia tetap melanjutkan rencana semula untuk menemui orang tua Savannah. Saat tiba di rumah Savannah, halaman sudah dipenuhi berbagai jenis mobil, menandakan ramainya tamu yang datang. Ibu Savannah pun tampak sangat menyukai John sebagai calon pasangan putrinya. Dalam acara jamuan itu, John kembali bertemu dengan Randy dan tim. Namun ketika ayah Savannah menanyakan tentang pekerjaannya, barulah Savannah mengetahui bahwa John telah mengajukan perpanjangan masa tugasnya. Dan kepulangan kali ini sesungguhnya adalah untuk berpamitan secara sungguh-sungguh dengannya. Meski John juga ingin menikmati masa damai bersama Savannah, tanggung jawab di pundaknya tidak memberinya pilihan lain. Di antara cinta pribadi dan kewajiban terhadap negara, ia benar-benar terjebak dalam dilema. Pada akhirnya, Savannah memilih untuk memahami dan mendukung keputusan John. Malam itu, perasaan mereka semakin menguat, dan hati mereka pun terasa semakin dekat. Keesokan harinya, Savannah datang ke bandara untuk mengantar kepergian John. Ayah John telah lebih dulu tiba di sana. Ia tetap pendiam seperti biasa. Meski ujung matanya tampak basah, ia tetap tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun untuk mengekspresikan perasaannya. Setelah berpamitan singkat dengan ayahnya, John memeluk Savannah erat-erat, menenangkan gadis yang tampak kuat sekaligus lembut itu. Setelah ciuman perpisahan yang penuh perasaan, mereka pun harus kembali menghadapi hubungan jarak jauh yang akan berlangsung selama 2 tahun penuh. Tanpa ada yang tahu kapan dan di mana mereka bisa bertemu lagi. Saat John baru kembali ke kesatuannya, mereka masih saling berkirim surat seperti sebelumnya. John menyimpan setiap surat dari Savannah dengan penuh hati-hati, dan rutin membalas surat untuk memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Itu telah menjadi satu-satunya pegangan batinnya. Namun lambat laun, John mulai menyadari bahwa balasan dari Savannah semakin jarang datang. Saat merasakan jarak Savannah yang kian nyata, kegelisahan besar mulai menguasai hati John. Ia diam-diam meminjam telepon satelit milik komandannya untuk menghubungi Savannah. Namun dari gagang telepon hanya terdengar nada tak terjawab yang dingin dan hampa. Setelah menunggu dengan penuh harap selama 2 bulan, akhirnya John menerima surat yang telah lama dinantikannya. Namun setelah membaca isinya, hatinya seperti disayat pisau. Ternyata itu adalah surat perpisahan. Savannah mengakui bahwa ia telah bertunangan dengan pria lain. Ternyata, sedalam apapun cinta,
tetap saja bisa kalah oleh jarak dan waktu. Dengan menahan air mata, John memasukkan setiap surat yang pernah ditulis Savannah ke dalam api. Ia hanya bisa menatap api yang melahap satu demi satu kata penuh kenangan itu. Ia ingin berteriak bahwa dirinya masih menunggu, namun yang tersisa hanyalah abu yang perlahan berterbangan. Namun sebelum John sempat benar-benar bangkit dari luka patah hati, ia kembali diperintahkan untuk menjalankan misi. Di tengah hujan peluru, seorang rekan setimnya tertembak dan terjatuh. John dengan cepat melumpuhkan musuh, lalu menyeret rekannya ke balik perlindungan. Beruntung, peluru itu hanya mengenai rompi anti peluru. Namun tepat di saat maut seakan menyelimuti mereka, sosok yang terbayang di benak John justru adalah Savannah. Wajahnya yang dahulu begitu memukau kini telah berubah menjadi luka yang tak pernah sembuh, terukir dalam-dalam di lubuk hatinya. 3 bulan kemudian, kondisi luka John berangsur membaik. Ia sebenarnya bisa memilih untuk pensiun dengan terhormat karena cedera itu, namun ia justru memilih untuk tetap tinggal di medan perang. Baginya, hanya dengan terus berjuang di tengah bahaya ia bisa sejenak melupakan cinta yang begitu menyakitkan. Hanya dengan membiarkan tubuhnya terus lelah, ia bisa merasakan ketenangan sesaat di dalam hatinya. Itulah pilihan John, sebuah keadaan batin yang penuh kontradiksi antara melarikan diri dari masa lalu, namun tak pernah benar-benar mampu melepaskannya. Namun nasib kembali mempermainkannya. Suatu hari, John tiba-tiba menerima kabar buruk bahwa ayahnya berada dalam kondisi kritis. Pihak militer pun memberikan izin cuti darurat. John segera terbang pulang ke kampung halamannya. Ketika melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hatinya dipenuhi rasa perih dan penyesalan. Selama ini, ia tenggelam dalam luka pribadinya sendiri, hingga melupakan kesepian dan penantian ayahnya. Ia menyesali masa lalu, menyesali sikap egois dan baktinya yang terlambat. Kini, saat ia ingin benar-benar kembali menjadi anak bagi ayahnya, semuanya terasa sudah terlambat. Dengan sisa tenaga terakhir, sang ayah memeluk John yang menangis terseduh-seduh, mengusap kepalanya dengan penuh kelembutan, menunjukkan kasih sayang dan pengampunan yang tak terbatas. Tak lama kemudian, detak jantung ayahnya perlahan berhenti, seolah-olah seluruh daatahannya selama ini hanyalah untuk bisa bertemu putranya untuk terakhir kali. Di saat itulah, John benar-benar tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Hatinya hancur oleh rasa bersalah atas ketidakpeduliannya di masa lalu. Kehilangan orang terkasih itu membuatnya sungguh-sungguh memahami arti rasa kehilangan yang sesungguhnya, rapuhnya kehidupan dan betapa berharganya setiap detik yang dimiliki manusia kini. Benar-benar disadari John, hari itu menjadi hari tergelap dalam hidupnya. Meski ia tahu bahwa hubungannya dengan Savannah telah lama berakhir, rasa sepi yang terpendam di lubuk hatinya tetap mendorong langkahnya untuk berdiri di depan rumah Savannah. Savannah mempersilakannya masuk, namun ketika John melihat foto pernikahan yang terpajang di lemari, ia baru menyadari bahwa suami Savannah sekarang ternyata adalah tetangganya sendiri. Tim, John hendak menanyakan semua ini, tetapi pada saat yang bersamaan, rumah sakit menelepon. Ternyata selama John berada di medan perang, tim selalu diam-diam berada di sisi Savannah, merawat dan melindunginya dengan penuh perhatian. Kedekatan yang tumbuh dari hari ke hari itu, pada akhirnya lebih terasa nyata dibanding cinta yang harus dipelihara dari jarak ribuan kilometer. Savannah sebenarnya tahu bahwa Tim telah lama mencintainya, tetapi perasaan tidak selalu bisa dibalas dengan paksaan. Hatinya sejak awal hanya tertambat pada John, sehingga ia tak pernah benar-benar bisa menerima perasaan Tim. Namun segalanya berubah ketika Tim divonis mengidap penyakit mematikan. Sementara ia juga harus merawat seorang putra yang mengidap autisme. Menghadapi kenyataan pahit itu, demi sepasang ayah dan anak yang sangat membutuhkan perlindungan, Savannah akhirnya memilih membalas kebaikan Tim dengan pernikahan. Savannah bukan tidak lagi mencintai John, tetapi kenyataan telah menghancurkan penantian panjang itu. Ia melihat penderitaan ayah dan anak itu, dan tak sanggup mengabaikan belas kasih di dalam hatinya. Terkadang, dalam dunia orang dewasa, pilihan bukanlah tentang siapa yang paling dicintai, melainkan tentang tanggung jawab apa yang harus dipikul. Setelah keluar dari rumah, Savannah mengatakan pada John bahwa hidup Tim kini telah berada di penghujung jalan.
Ia lalu mengajak John ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ketika melihat kedekatan Savannah dengan Tim, John tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Setelah Savannah pergi sejenak, barulah Tim mendapat kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada John. Namun John tidak memberikan jawaban apapun. Setelah Savannah menjemput Ellen, mereka pun pulang bersama. Sebelum berpisah, Savannah kembali menceritakan kondisi Tim yang semakin memburuk. Ia berkata bahwa ini adalah akhir yang suci, bahwa mereka telah melakukan banyak hal untuk berjuang, tetapi ia tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir secepat ini. Ia lalu mengajak John makan malam bersama. Melihat raut wajah Savannah yang penuh duka, John ingin membantu, tetapi merasa tak berdaya. Ia sadar, dengan penghasilan kecilnya, bahkan biaya pengobatan Tim saja tak akan sanggup ia tanggung. Namun saat mereka makan malam bersama, John akhirnya tak dapat menahan pertanyaan yang terpendam di hatinya. Mengapa Savannah tidak meneleponnya? Mengapa hanya mengirim surat perpisahan tanpa memberi kesempatan baginya untuk menjelaskan atau mengubah sesuatu? Apakah Savannah merasa pantas melakukan semua itu padanya? Savannah menjawab dengan jujur bahwa ia tidak sanggup mengubah pendiriannya. Karena jika ia mendengar suara John saat itu, ia tahu hatinya akan goyah. Jawaban itu membuat John terdiam, tak tahu harus menanggapi dengan apa. Sementara itu, Savannah terus meluapkan segala perasaan yang selama ini ia pendam, betapa berat hidup yang ia jalani. Betapa ia harus mengurus Tim yang terluka dan seorang anak dengan autisme. Betapa ia sering merasa tersesat dan tidak tahu lagi siapa dirinya sebenarnya. Semua keluh kesah itu mengalir bersama air mata yang tak terbendung. John melangkah maju dan memeluk Savannah erat-erat. Matanya dipenuhi cinta dan kepedihan yang mendalam. Setelah emosinya sedikit mereda, Savannah mengeluarkan kembali surat-surat yang dulu pernah ditulis John untuknya. Ia teringat pada kata-kata penuh cinta dari surat pertama yang tak pernah ia lupakan. Namun di tengah kenangan yang mengharu biru itu, Savannah tanpa sengaja menumpahkan air, membuat pakaiannya basah. Ia pun pergi berganti pakaian. Lewat pantulan cermin, John tanpa sengaja melihat semuanya, dan Savannah pun menyadari tatapan itu. Namun John tahu betul, gadis yang berdiri di hadapannya kini bukan lagi miliknya. Saat Savannah kembali, malam pun telah larut. John menyadari sudah waktunya ia pergi dan bersiap berpamitan. Namun Savannah mengucapkan kalimat yang dulu pernah John ucapkan padanya, kata-kata yang mengandung sedikit harap, sekaligus sedikit ujian. Meski ribuan kata terpendam di dalam hati, John tak mampu memberikan janji apapun. Mereka telah memilih jalan hidup yang berbeda, dan tak mungkin lagi kembali ke masa lalu. John hanya berkata dengan lirih, "Kau sudah melakukan yang terbaik." Ketika sosok John semakin menjauh di kejauhan, hati Savannah seolah terjatuh ke dalam semak berduri terluka, perih, dan penuh keputusasaan. Sementara di sisi lain, di dalam mobil yang melaju menjauh, perasaan John di dalam mobil juga tidak kalah tersiksa. Ia sebenarnya bisa memahami Savannah. Sejak awal mereka bertemu, Savannah selalu menjadi sosok yang baik hati. Namun demikian, John tetap tidak mampu memaafkan dirinya sendiri, dan juga tidak mampu sepenuhnya memaafkan Savannah atas apa yang ia anggap sebagai sebuah pengkhianatan. Akan tetapi, setelah kembali ke rumah dan teringat kembali pada wajah Savannah yang penuh keputusasaan, John akhirnya mengambil sebuah keputusan besar dalam diam. Keesokan paginya, John datang ke sebuah pegadaian untuk menanyakan tentang koleksi besar koin milik ayahnya. Setelah menyepakati harga yang memuaskan dengan pemilik toko, ia pun memutuskan untuk menjual semuanya. Ketika ditanya apakah ia benar-benar ingin menjual seluruh koleksi koin itu, John menjawab dengan tegas bahwa ia akan menjual semuanya. Namun, ia menyisakan satu keping koin-koin pertama yang menandai awal perjalanan koleksi bersama ayahnya. Koin itu bukan hanya menjadi simbol kenangan terdalam tentang sang ayah, tetapi juga berulang kali menjadi penuntun saat ia berada di persimpangan hidup. Hingga pada suatu hari, John kembali menerima surat dari Savannah. Dalam surat itu, Savannah menulis bahwa ia telah lama ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah perpisahan mereka. Beberapa minggu setelah John datang terakhir kali, tim menerima sebuah dana sumbangan secara anonim. Dana itu cukup untuk membiayai perawatan yang bahkan perusahaan asuransi tidak mau tanggung, yang pada akhirnya memberinya satu hal paling berharga, waktu.
Ternyata, setelah menjual seluruh koin itu, John telah menyumbangkan seluruh hasilnya kepada tim tanpa menyebutkan nama, lalu diam-diam kembali ke medan tugas. 5 tahun telah berlalu sejak saat itu. Sumbangan tersebut memang tidak mampu menyelamatkan nyawa tim, tetapi memberinya 2 bulan tambahan yang sangat berharga. Dalam waktu itu, tim bisa berpamitan dengan tenang kepada keluarga dan sahabat, serta mengatur masa depan putranya yang mengidap autisme. Savannah sebenarnya telah menebak bahwa John adalah sosok di balik sumbangan itu, tetapi ia tidak pernah mengungkapkannya. Hanya menghela napas pelan sambil menyadari betapa tak terduganya perjalanan waktu. Savannah menulis bahwa ia kini mengerti arti waktu baik 2 minggu maupun 2 bulan. Pada akhirnya waktu tetap akan berlalu dan menghilang. Ia mengakui bahwa dirinya tidak lagi punya hak untuk memahami keadaan John sepenuhnya. Namun ada satu hal yang ia yakini tidak akan pernah berubah, bahwa perasaan di antara mereka itu nyata. Di akhir surat, Savannah menulis, "Kita akan bertemu lagi." Beberapa tahun kemudian, John akhirnya pensiun dari ketentaraan dan kembali ke kota yang penuh dengan kenangan itu. Suatu hari, saat ia hendak mengunci sepeda di pinggir jalan, seakan ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya mendongak. Dan di sanalah ia melihat kembali sosok gadis yang pernah mengisi seluruh hatinya. Savannah juga melihatnya dengan senyum yang sama seperti dulu. Sekejap, waktu seolah berputar mundur ke 10 tahun yang lalu. Bedanya, kali ini Savannah yang berlari keluar lebih dulu dan memeluk John erat-erat. Pelukan tiba-tiba itu seakan mencairkan jarak yang telah dibangun oleh bertahun-tahun perpisahan. Dari salah paham menuju pengampunan. Dari perpisahan menuju pertemuan kembali, kisah mereka menyimpan wajah cinta yang paling nyata. John memikul tanggung jawab pada negara sambil menyembunyikan rindunya. Savannah menanggung tekanan hidup sambil membuat pilihan yang teramat berat. Sebuah koin memuat cinta seorang ayah yang tak terucap. Sementara sepucuk surat perpisahan menyimpan kepedihan dan kerinduan yang tak terkatakan. Andai tidak ada perang yang memisahkan. Andai dulu ada sedikit lebih banyak kesabaran untuk saling mendengarkan, mungkin kisah mereka tidak perlu berliku sejauh ini. Namun justru melalui semua penyesalan itulah kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kebersamaan tanpa hambatan, melainkan tentang meski pernah tersesat dan terpisah kita tetap mampu membawa kebaikan dan keberanian yang saling diberikan, lalu menjaganya dengan lembut di kedalaman hati sepanjang waktu.